Halo semuanya, kembali lagi bersamaku Aryo Valesius Surya Arisya. Kali ini kita akan bahas mengenai kesadaran diri. Kesadaran diri bukan artinya kita bangun atau siuman dari pingsan. Bukan artinya juga bahwa kita ingin berubah. Karena kesadaran di sini lebih mengarah kepada mengenali siapakah diri kita. Bagaimana diri kita itu? Nah, kayak ini lebih menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kamu tahu siapa dirimu? Apakah kamu tahu sifat-sifat apa aja yang ada dalam dirimu? Dan apakah pandangan orang terhadap dirimu? Nah, di sini lebih menjawab ke pertanyaan-pertanyaan tersebut, kawan-kawan. Tentu saja, yang dibahas kali ini adalah tentang diri saya sendiri. Tapi ini bukan maksudnya melakukan penyombongan ke publik, teman-teman. Ini video mempunyai tujuan utama yaitu memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi dan pengembangan diri. Tapi saya juga menganggap ini sebagai sarana untuk lebih menggali tentang siapa sebenarnya saya dan juga mengenali diri saya sendiri, yaitu Aryo Valesius Surya Arisya. Data yang digunakan berasal dari pendapatku sendiri yang saya jawab dengan sejujur-jujurnya, pendapat dari orang lain, dan juga hasil tes Who Are You. Kalian bisa saja iseng-iseng mengisi tes ini untuk mengetahui siapa dirimu. Ini tes online kok, tidak lama. Kalian hanya beberapa menit saja untuk menjawab beberapa pertanyaan. Linknya ada di bawah sini. Atau jika kalian tidak sempat tadi untuk memfotonya, kalian bisa cek di kolom deskripsi, kawan-kawan. Ini bisa saja untuk membantu kalian mengenali siapa dirimu. Bukan kamu untuk bermanfaat, kan? Nah, ayo kita masuk ke topik pembicaraannya. Selamat nikmati. Oke, mungkin untuk yang pertama, aku tergolong orang yang seperti apa? Jujur saja, diriku itu adalah gabungan dari keduanya, dari sisi extrovert maupun sisi introvert. Yang mana aku sebut sebagai ex-introvert. Aku tahu kalian pasti pikir, hah? Mana ada kata ex-introvert? Apa itu sebuah kata? Well, aku cuma menganggap diriku sebagai itu karena aku dulu itu sebenarnya adalah seorang introvert yang akut. Menghabiskan waktunya di dalam rumah tanpa melihat cahaya matahari sedikit pun. Itu sampai aku SMP, di mana aku mulai belajar lebih terbuka dan tidak akan keberatan untuk keluar. Ya, walaupun sampai sekarang sisi introvert itu masih ada. Makanya aku menggambarkan diriku sebagai ex-introvert. Kedua, apakah diriku ini adalah seorang yang visioner atau realistis? Aku lebih ke arah visioner yang suka memandang ke depan, walaupun tahu keadaan realistis sekarang itu sangat menyusahkan. Sebenarnya visioner ini cukup melekat ke aku karena aku orang yang sering berkhayal. Dan khayalan itu yang menjadi bahan bakar aku untuk menulis cerita. Cerita yang ada di platform online. Sedikit jauh ya dari prodiku yang dimana lebih menggunakan realistik yang untuk menghitung. Ya, tapi visioner sama realistik itu cuma beda beberapa tipis kok. Hanya 60%, 40% dari hasil tersebut. Terus, apakah aku orang yang emosional atau rasional? Mungkin video ini akan menjawab sedikit dari pertanyaan tersebut. Ya, aku tuh cenderung emosional. Aku mudah emosi akan sesuatu yang kecil, seperti tadi video tadi, gara-gara game saja. Kemudian aku tuh juga mudah sedih akan sesuatu yang orang lain anggap tidak menyedihkan. Memang benar, aku tuh gampang emosi. Tetapi untungnya emosiku ini tidak sering ganti-berganti setiap waktu ya. Tapi emosional ini bukan ya negatif semua kayak gampang marah-marah doang, tapi
dia juga mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain. Aku terkadang juga mengerti apa yang dirasakan orang lain. Misalnya mereka punya tugas berat begini, aku jadinya tidak akan menambahkan tugas mereka dan mungkin akan kulimpah ke orang lain ataupun aku kerjakan sendiri. Ini pun juga disetujui bersama beberapa temanku yang ada di sebuah grup juga. Kemudian, apakah aku orang yang tegas atau waspada? Ini mudah karena ya tergambar sekali penampilanku bahwa sebenarnya itu aku tuh tidak bisa tegas. Ya mungkin aku sedikit marah-marah, tapi aku tidak tegas banget kayak harus selesai hari ini. Tidak sih, aku tuh orangnya tidak gitu. Aku tidak bisa. Bisanya aku tuh lebih cenderung ke orang yang waspada akan berita-berita dan informasi terbaru. Jadi aku sering aktif akan hal itu. Tetapi waspada ini juga ada yang negatif, dimana aku tuh mudah khawatiran dan juga gelisah. Itulah kenapa aku sangat sulit untuk bekerja kalau saat ditekan. Terus, apakah aku orang yang perencana atau improvisasi? Jujur saja, aku lebih ke perencana. Karena aku tuh tidak mau sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang akan kulakukan tuh tidak ada gambarannya terlebih dahulu. Jadi itu pasti ada urutan-urutan dulu yang aku buat. Walaupun sebenarnya aku sendiri itu tidak terlalu keberatan namanya melakukan improvisasi. Karena bahkan sekarang aku buat video ini itu lebih banyak improvisasinya daripada terencananya. Gitu kawan-kawan. Ya terutama kalau perencanaan gagal atau misleading, biasanya aku akan melakukan improvisasi. Bagaimana pendapat temanku terhadap diriku saat aku ada di dalam grup tersebut? Lucunya jawaban utama mereka adalah gaje atau nggak jelas. Itu karena memang aku sering memulai percakapan dengan sesuatu yang tidak jelas. Seperti saat grup sepi, aku buat candaan yang orang sebut kring. Tapi ya itu tandanya sih aku lagi peduli sama mereka, ingin menghidupkan sebuah grup tersebut. Jujur saja kenapa aku melakukan tersebut, karena ya selain peduli aku juga ingin orang lain peduli pada aku juga dengan cara membalas pesanku tersebut. Kemudian aku menggambarkan diriku sebagai apa? Seorang manusia, seorang mahasiswa UNER, seorang putra dari keluarga Kristen, seorang penulis, seorang pemikir, seorang ilmuwan, seorang gamer, atau yang lainnya. Jawabannya mudah. Aku adalah aku. Itu tidak akan bisa diubah. Aku adalah gabungan dari semuanya itu, baik itu yang baiknya ataupun yang buruknya. Karena semua itu adalah diriku yang membentuk jati diriku. Tentu saja aku pasti akan menerimanya. Baiklah semuanya, sampai sini saja video kali ini mengenai kesadaran diri. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kalian tertarik untuk mencari tahu siapa diri kalian. Kalau bisa berikan like dan juga subscribe ya guys, karena saya akan sangat apresiasi orang-orang yang melakukannya. Terima kasih telah menyaksikan dan I see you guys in the next video. Bye.